Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan saya Siti Nurhaida selaku moderator pada presentasi kali ini. Kami dari kelompok 5 dengan materi iodometri, kimia farmasi. Adapun anggota kelompok kami yaitu Andi Alisha Nur Aini, Andi Fadul Rahman Arif, Anugrah Nurul Ramadhani, Diajeng Putri Yulianto, Sahra Ramadhani, dan Selviana Astuti. Adapun pemateri pertama yaitu Selviana Astuti, kedua Diajeng Putri Yulianto, ketiga Sahra Ramadhani S, keempat Andi Alisha Nur Aini, kelima Anugrah Nurul Ramadhani, dan yang terakhir ada Andi Fadlur Rahman Arif. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Adapun materi yang pertama yaitu definisi titrasi iodometri. Titrasi iodometri adalah salah satu metode titrasi yang didasarkan pada reaksi oksidasi reduksi. Iodometri adalah analisa titrimetri yang secara tidak langsung untuk zat yang bersifat oksidator seperti besi 3, tembaga 2, di mana zat ini akan mengoksidasi iodida yang ditambahkan di dalam bentuk iodin. Selanjutnya yaitu prinsip titrasi iodometri atau redoksimetri termasuk dalam titrasi dengan cara tidak langsung. Dalam hal ini, ion iodi sebagai produksi diubah menjadi iodium yang akan dititrasi dengan larutan baku Na2SO3. Cara ini digunakan untuk menentukan kadar oksidator. Pada oksidator ditambahkan larutan kalium iodida dan asam sehingga akan membentuk larutan iodium yang akan dititrasi dengan larutan Na2SO3. Sebagai indikator yang digunakan yaitu adalah larutan kanji. Titik akhir titrasi pada iodometri apabila warna biru telah hilang. Selanjutnya reaksi. Yang pertama itu penentuan vitamin C atau asam askorbat. Asam askorbat adalah zat reduktor yang dapat dititrasi dengan larutan iodin. Reaksi ini melibatkan oksidasi asam askorbat menjadi asam dehidroaskorbat dan reduksi iodin menjadi ion iodida. Adapun reaksinya C2H2O2 tambah I2 tambah CH2O tambah 2I tambah 2H+. Selanjutnya, penentuan tiosulfat atau Na2S2O3. Tiosulfat bereaksi dengan iodin menghasilkan tetrationat dan ion iodida. Adapun reaksinya 25 2O32 tambah I2 tambah SO2 tambah 2I-. Selanjutnya, penentuan sulfit atau SO3-. Sulfit dapat dioksidasi oleh iodin menjadi sulfat, sementara iodin direduksi menjadi ion iodida. Adapun reaksinya SO32 tambah I2 tambah H2O SO2 tambah 2I tambah 2H. Selanjutnya, penentuan arsenid atau ASO3-. Arsenid dapat dioksidasi oleh iodin menjadi arsenat. Nah, sementara iodin direduksi menjadi ion iodida. Adapun reaksinya ASO2- tambah I2 tambah H2O menghasilkan reaksi ASO3- tambah 2I- tambah 2H+. Dan yang terakhir itu penentuan hidrogen peroksida atau H2O2. Hidrogen peroksida bereaksi dengan iodin menghasilkan air dan ion iodida. Adapun reaksinya H2O2 tambah 11/2 tambah H2O menghasilkan reaksi 2H2O tambah 2I-. Nah, selanjutnya adalah metode iodometri. Bisa dilihat pada slide ini, terdapat gambaran titrasi yang dilakukan dengan larutan natrium tiosulfat atau Na2S2O3. Seperti yang kita ketahui,
Metode titrasi iodometri adalah teknik analisis kimia yang digunakan untuk menentukan konsentrasi suatu zat dalam larutan. Dalam metode ini, iodium digunakan sebagai agen pengoksidasi dan titrasi dilakukan dengan larutan natrium tiosulfat ini yang berfungsi sebagai agen pereduksi. Untuk langkah-langkah metode, yang pertama ada persiapan larutan. Larutan yang akan dititrasi biasanya mengandung zat yang dapat mengoksidasi iodida menjadi iodin. Sebagai contoh, jika zat yang dititrasi adalah asam askorbat atau vitamin C, zat ini akan mengoksidasi iodida menjadi iodin. Yang kedua adalah penambahan iodida. Larutan iodida biasanya dalam bentuk kalium iodida atau Ki ditambahkan ke dalam larutan sampel. Iodida akan bereaksi dengan zat pengoksidasi dalam sampel untuk membentuk iodin atau I2. Langkah yang ketiga adalah reaksi pembentukan kompleks. Iodin atau I2 yang terbentuk akan berwarna coklat dalam larutan. Selanjutnya, iodin ini dapat bereaksi dengan larutan natrium tiosulfat Na2S2O3 di mana natrium tiosulfat akan mereduksi iodin kembali menjadi iodida dan proses ini akan diukur. Langkah yang keempat adalah titrasi. Larutan natrium tiosulfat yang telah diketahui konsentrasinya ditambahkan secara bertahap ke dalam larutan yang mengandung iodin hingga seluruh iodin direduksi menjadi iodida. Titik akhir titrasi biasanya ditunjukkan dengan perubahan warna yang dapat menggunakan indikator seperti amilum atau pati untuk memberikan warna biru gelap jika ada iodin yang tersisa. Selanjutnya yang kelima ada perhitungan. Setelah titrasi selesai, volume natrium tiosulfat yang digunakan dicatat. Konsentrasi zat dalam larutan dapat dihitung dengan menggunakan volume tiosulfat yang digunakan, konsentrasi larutan tiosulfat, dan stoikiometri reaksi. Metode ini banyak digunakan dalam analisis bahan pangan, obat-obatan, dan dalam studi lingkungan karena keakuratannya dalam mengukur konsentrasi zat pengoksidasi. Berikut rumus normalitas ialah N sama dengan massa per mR kali 1000 per volume kali ekuivalen. V sampel N sampel sama dengan V Na2S2O3 kali N Na2S2O3. Nah, jadi pada soal ini pada pembuatan Na2SO3 atau natrium tiosulfat, larutan iodin 15 ml 0,1 molaritas dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, lalu ditambahkan beberapa tetes indikator amilum dan dititrasi dengan larutan Na2SO3 sampai tidak berwarna atau natrium tiosulfat. Didapatkan volume Na2S2O3 atau natrium tiosulfat sebanyak 22 ml. Nah, kemudian 20 ml CuSO4 atau tembaga sulfat ditambahkan dengan 5 ml H2SO4 atau asam sulfat sebanyak 2 molar ditambah dengan 0,5 gram Ki atau kalium iodida. Nah, campuran berwarna kuning ditambah larutan kanji atau indikator amilum perlahan sampai warna keunguan. Dititrasi dengan Na2S2O3 atau natrium tiosulfat sampai warna ungu tersebut menghilang dan didapatkan volume Na2S2O3 sebanyak 8,5 ml. Nah, soalnya itu tentukanlah kadar dari CuSO4. Hal ini diketahui pembuatan Na2S2O3 atau tiosulfat volume larutan iodium yang digunakan adalah 15 ml dan molaritas larutan iodium yang digunakan sebanyak 0,1 molaritas. Volume larutan natrium tiosulfat yang diperlukan itu sebanyak 22 ml. Selanjutnya ada penentuan kadar Cu atau tembaga. Volume larutan tembaga sulfat yang digunakan sebanyak 20 ml, volume larutan asam sulfat yang digunakan adalah 5 ml, dan massa kalium iodida yang digunakan adalah 0,5 gram. Nah, molaritas larutan H2SO4 adalah 2 molar, volume larutan kanji adalah 4 ml atau 80 tetes. Volume natrium tiosulfat sebanyak 8,5 ml. Nah, selanjutnya ini ada dari standarisasi natrium
tiosulfat terhadap iodium. Nah, rumus yang digunakan yaitu V1 dikali N1 sama dengan V2 dikali N2, di mana V1 dan N1 adalah volume dan normalitas larutan natrium tiosulfat, sedangkan V2 dan N2 adalah volume dan normalitas larutan iodium. Yang ingin dicari itu N2-nya. Nah, langkah-langkah perhitungannya itu yang pertama, substitusi nilai V1, N1, dan V2 ke dalam rumus 15 dikali 0,1 didapatkan sama dengan 22 kali N2. Nah, 15 kali 0,1 itu dapat 1,5 dibagi dengan 22 dan hasilnya itu 0,07 normalitas. Jadi normalitas larutan iodium dapat itu adalah 0,07 normalitas. Yang pertama yaitu 15 dikali 0,1 terus dibagi dengan 22 dan didapatlah hasil normalitasnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami dengan materi iodometri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.